Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Adik-adik yang saya cintai, kali ini adalah kuliah yang ke-13 barangkali ya. Minggu depan mungkin kuliah yang terakhir. Nah, untuk sesi kali ini ya, sesuai dengan silabus atau jadwal yang pelajaran yang kita rencanakan, itu kita akan membahas tentang hukum merek gitu. Sebetulnya merek sudah sangat biasa kita pahami gitu. Beda dengan paten ya. Kalau paten banyak orang keliru, tapi kalau merek sebetulnya tidak banyak orang keliru. Secara umum kita sudah memahami apa itu merek. Namun demikian, detailnya seperti apa barangkali kita masih perlu lebih lanjut mempelajari tentang hukum merek itu. Nah, sebetulnya di dalam undang-undang itu tidak hanya mengatur tentang merek, tapi dua subbahasan itu dibagi atau disatukan menjadi satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Hukum Merek dan Indikasi Geografis. Jadi dua subtema itu dijadikan satu di dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Itu mengatur tentang hukum merek dan indikasi geografis. Ya, saya kira itu. Nah, apa pengertian dari merek? Nah, ini pengertian dari merek ini juga saya kutip dari undang-undang tersebut, gitu ya, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Saya kutipkan apa yang disebut dengan merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, dalam bentuk suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Itu definisi dari merek sangat-sangat panjang. Tapi intinya merek itu adalah tanda. Itu tanda yang bisa membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lain, antara jasa yang satu dengan jasa yang lain. Jadi orang bisa membedakan produk satu dengan yang lain itu hanya dengan melihat tanda. Nah, tanda itu bisa berupa gambar, bisa berupa logo, bisa berupa nama, bisa berupa huruf, bisa juga berupa angka, bahkan bisa berupa suara. Nah, itu masing-masing dari definisi tentang merek. Intinya, merek itu adalah tanda, di mana tanda itu merupakan faktor pembeda antara barang yang satu dengan barang yang lain. Itu kira-kira garis besar dari apa yang disebut dengan merek. Faktor terpenting tadi sudah sampaikan adalah tanda. Tanda itu bisa membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lain. Jadi tanda itu harus mempunyai daya pembeda. Itu faktor yang paling utama itu. Tanda itu harus mempunyai daya pembeda. Nah, apa itu yang dimaksud dengan daya pembeda? Daya pembeda itu memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda
yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Itu jadi intinya tanda itu harus mampu membedakan antara yang satu dengan yang lain. Itu. Ya saya ambil contoh misalnya Nike, ada sepatu Nike, itu kan cuman garis centang seperti itu. Itu adalah tanda, tapi tanda itu bermakna sangat luar biasa. Artinya hanya dengan melihat sekilas saja orang sudah bisa membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lain. Itu fungsi daripada merek. Jadi membedakan produk yang satu dengan produk yang lain. Nah, contohnya apa? Contoh-contoh merek ya saya kira banyak sekali di lingkungan kita. Nah, kita bisa melihat. Jadi misalnya coba kita lihat di layar. Yang dimaksud merek berupa gambar, lukisan, foto, logo atau simbol. Jadi tanda itu bisa berupa gambar, bisa berupa lukisan, bisa berupa foto, bisa berupa simbol. Ini saya memberikan contoh misalnya lukisan, bisa saja hanya dengan satu lukisan seperti itu adalah tanda antara produk yang satu dengan produk yang lain atau jasa dengan yang satu dengan jasa yang lain. Atau bisa berupa foto. Ya monggo kalau adik-adik punya produk terus PD bahwa misalnya ya banyak itu saya kira produk-produk yang ada di kita lihat di lapangan seperti itu. Ada satu warung misalnya dulu diproduksi oleh Mbah siapa gitu, misalnya Mbah Giman. Nah, Mbah Giman itu memproduksi soto. Nah, fotonya Mbah Giman kemudian dipasang di setiap outlet yang dia punya. Misalnya seperti itu. Atau bisa juga tanda itu berupa simbol atau logo. Ini saya contohkan misalnya logo Toyota. Toyota itu kan unik itu, gambarnya unik. Orang hanya dengan melihat satu tanda itu langsung menyimpulkan bahwa itu adalah mobil Toyota. Itu yang contoh dari gambar yang berupa simbol atau logo. Kemudian merek itu juga bisa nama seseorang. Dapat berupa nama orang, nama badan usaha, nama kota, tempat, nama benda budaya, nama makhluk hidup dan atau benda mati. Itu bisa saja dijadikan contoh. Jadi misalnya nama orang Permadi bisa berikan contoh seperti itu. Kemudian Jakarta, Batavia, Hitachi dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh seseorang yang menggunakan nama itu sebagai tanda pembeda produk yang satu dengan produk yang lain. Ini adalah contoh yang lain. Merek kata dapat berupa kata benda. Jadi tadi merek itu bisa berupa kata, maka kata itu bisa berupa kata benda, bisa berupa kata sifat, bisa juga berupa kata bilangan. Jadi contohnya, orang memberi mereknya diberi nama Priti, gitu. Bango putih, ya, 81. Nah itu 81 itu angka, ya 81. Atau misalnya salep 88. Nah, banyak saya kira banyak sekali nama-nama merek dengan bilangan, dengan kata bilangan itu banyak sekali saya kira. Jisamsu kalau rokok ya. Atau kalau pakanan ikan ada 781 dan seterusnya. Saya kira banyak sekali kalau kita melihat di kondisi atau keadaan di sekitar kita. Ada juga yang berupa kata majemuk, kereta api misalnya. Itu kata majemuk karena kereta api itu kan dua kata yang menjadi satu arti yang berbeda. Kemudian bukan basa-basi, atau kalau dalam televisi ada bukan empat mata dan seterusnya. Itu adalah merek suatu program acara dengan menggunakan susunan kata gitu. Atau yang orang tidak mengerti disingkat-singkat, misalnya LIPO, misalnya LIPO. UAD itu juga singkatan, UMZ dan seterusnya itu juga
bisa didaftarkan menjadi tanda pembeda atau merek atau logo suatu produk, barang, dan jasa yang lain. Itu kemudian bisa berupa huruf, misalnya A, B, C. Saya kira banyak sekali. A, B, C perusahaan besar, saya kira ada kecap, ada batu, ada segala macam bumbu masak, saya kira banyak sekali. GS itu untuk aki, AAA, LG, dan seterusnya. Itu adalah contoh merek-merek menggunakan susunan huruf. Nah, ini masih contoh yang lain. Merek yang berupa angka adalah merek yang terdiri lebih dari satu angka, 234, 555, 4848, 777, dan seterusnya. Tapi itu juga ada warna tertentu yang membedakan. Itu juga bisa, intinya bahwa angka warna itu bisa dijadikan sebagai alat pembeda produk yang satu dengan produk yang lain. Kemudian di bawahnya coba kita lihat, kita pahami di bawahnya itu merek yang berupa susunan warna adalah merek yang terdiri lebih dari satu unsur warna. Jadi misalnya Konica, kalau zaman dulu ada produk elektronik namanya Konica film, yaitu semacam tustel atau kamera gitu ya. Itu dengan simbol-simbol tertentu. Nah, simbol yang di situ misalnya ini mirip dengan simbolnya CNBC ya, kalau adik-adik sering melihat televisi atau melihat radio, melihat televisi. Itu dalam televisi CNBC itu ada simbol-simbolnya, yang merupakan simbol-simbol itu adalah susunan warna yang berbeda, sehingga seorang ketika melihat simbol itu langsung bisa menyimpulkan bahwa itu adalah logonya perusahaan tertentu. Gitu. Nah, sekarang fungsi merek itu apa? Nah, fungsi merek itu tadi sudah sebagai tanda gitu ya. Jadi fungsi merek itu ada beberapa macam, tidak hanya tanda saja. Yang pertama, tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi seorang atau beberapa orang atau badan hukum lain. Itu yang pertama. Jadi produksi itu gitu, itu bisa dilakukan oleh orang atau bisa dilakukan oleh orang-orang, dalam pengertian itu banyak orang gitu, atau bisa juga dilakukan oleh suatu korporasi atau suatu perusahaan tertentu gitu. Nah, yang kedua sebagai alat promosi. Jadi selain sebagai tanda pembeda, dia juga sebagai alat promosi. Jadi bahkan beberapa perusahaan secara besar-besaran mempromosikan tanda atau logo ini dengan biaya yang sangat besar gitu. Sehingga orang menanamkan dalam pikiran setiap konsumen atau setiap orang yang menjadi sasaran produk tersebut itu selalu ingat gitu. Kalau melihat benda itu atau melihat simbol itu, maka dia langsung menyimpulkan tentang gambaran produk itu, kualitasnya seperti apa, dan seterusnya. Itu jadi logo itu juga dapat difungsikan sebagai alat promosi gitu. Intinya itu. Daripada kita berbusa-busa, kita menjelaskan tentang produk kita, cukup melihat satu logo tertentu, orang sudah percaya bahwa merek itu adalah merek yang mempunyai kualitas atau standar tertentu. Gitu fungsi yang kedua. Kemudian yang ketiga sebagai jaminan mutu atas barang dan jasa itu tadi sudah saya sampaikan ternyata ya. Jadi ada 3 fungsi, jadi sebagai alat pembeda, yang kedua sebagai alat untuk promosi, jadi mempromosikan sesuatu itu menjadi mudah. Kemudian yang ketiga sebagai jaminan mutu gitu, bahwa dengan simbol ini, bahwa dengan merek ini orang langsung sudah percaya
bahwa produk itu, jasa itu mempunyai kualitas atau mutu yang terjamin. Itu ya, kira-kira seperti itu. Jenis merek itu ada 3 sebetulnya. Kalau kita bicara jenisnya itu ada 3. Satu, merek dagang, tadi sebetulnya juga sudah saya sebut terus ya. Jadi produk itu bisa berupa merek dagang, ada juga merek jasa gitu, dan ada juga merek kombinasi. Jadi ada 3 jenis itu. Merek barang atau merek produk tadi saya sampaikan ya, merek barang atau produk. Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Jadi merek barang saya kira sudah jelas ya, atau produk gitu. Itu produk itu bisa diproduk oleh seseorang atau sendiri oleh satu orang saja. Bisa juga secara kolektif beberapa orang menjadi satu, seperti itu. Bisa juga oleh suatu perusahaan tertentu membuat satu produk tertentu gitu. Nah, itu subjeknya. Nah, terkait dengan mereknya itu bisa digunakan untuk itu gitu. Gitu ya. Jadi merek barang ya barang yang barangnya itu diberi merek apa oleh seseorang itu atau beberapa orang itu atau satu korporasi itu yang disebut dengan merek barang. Jadi yang dimaksud dengan merek barang di sini adalah produk berupa barang itu yang diproduksi itu apa. Nah, itu diberi tanda sehingga barang itu berbeda dengan produk-produk yang diproduksi oleh orang lain. Orang bisa membedakan antara produk kita dengan produk orang lain. Itu yang disebut dengan merek barang. Merek jasa saya kira sama. Cuman yang tadi itu produknya itu berupa barang, yang ini adalah jasa. Gitu ya. Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau oleh badan hukum yang membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Jadi ini adalah jasanya itu apa? Tukang cukur misalnya ya. Itu kalau yang kecil-kecil ya. Ada tukang cukur, tukang servis listrik, servis TV, servis kulkas. Ada suatu jasa ya, simbol atau merek yang dia buat gitu. Tapi juga bisa berupa korporasi, bisa berupa satu perusahaan gitu. Jadi misalnya perusahaan apa, asuransi Jiwasraya, itu misalnya dia memulai suatu tertentu gitu, suatu susunan kata tertentu atau susunan huruf tertentu gitu, atau BRI misalnya atau BPD DIY misalnya seperti itu. Dia mempunyai jasa, mempunyai merek-merek, itu yang disebut dengan merek jasa gitu ya. Intinya jasa tentu berbeda dengan barang. Kalau yang tadi itu barang, kalau yang ini jasa. Artinya apa? Jasa juga bisa pakai merek, barang juga bisa pakai merek. Dua-duanya bisa dipergunakan, baik itu oleh pribadi per pribadi ataupun berkelompok beberapa orang, ataupun bisa berupa perusahaan. Merek kolektif itu juga bisa. Merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Jadi merek itu secara kolektif didirikan oleh seorang. Jadi orang 1, 2, 3, 4, 5 orang kebetulan dia mempunyai satu produk yang sama, kemudian dia membuat satu brand yang sama terkait dengan produk yang dia buat atau jasa yang dia lakukan gitu. Kumpulan orang-orang itu tidak harus menjadi satu, dia mempunyai manajemen yang berbeda-beda, itu bisa saja seperti itu, bisa dilakukan. Yang penting ada suatu kesepahaman bahwa mereka mengusung suatu merek yang sama. Itu bisa diajukan secara kolektif oleh beberapa orang. Itu yang disebut dengan merek kolektif. Nah, lalu apa hak atas merek itu? Gitu. Yang lalu-lalu juga sudah kita sampaikan, hak atas hak cipta itu apa? Hak atas
hak kekayaan industri itu apa, hak atas paten itu apa, dan seterusnya. Nah, ini hak atas merek itu apa? Hak atas merek adalah hak eksklusif. Jadi merek itu eksklusif sifatnya. Hanya dia yang boleh mempergunakan merek itu, orang lain nggak boleh menggunakan. Kalau menggunakan ya itu pelanggaran terhadap hak merek gitu. Yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Jadi eksklusif milik orang itu diberikan oleh negara. Artinya apa? Menggunakan sistem konstitutif. Merek harus didaftarkan. Kalau tidak didaftarkan, tidak dilindungi. Itu pentingnya mengapa kita harus mendaftarkan merek. Karena merek itu dilindungi kalau sudah didaftarkan. Kalau kita mempunyai merek tetapi tidak didaftarkan, tidak dilindungi. Orang akan mudah meniru merek-merek kita. Itu sehingga harus didaftarkan. Itu. Nah, ada jangka waktunya. Negara memberikan hak merek kepada seseorang atau beberapa orang atau suatu perusahaan tertentu. Itu ada jangka waktunya. Tapi yang menjadi kunci di sini adalah bahwa merek itu adalah tanda yang harus didaftarkan sebagai pembeda produk kita atau barang kita atau jasa kita dengan jasa produk atau barang milik orang lain. Fungsi pendaftaran merek. Yang pertama, sebagai bukti bahwa pemilik yang berhak atas merek yang sudah terdaftar. Jadi sebagai bukti kalau kita itu yang mempunyai merek itu, kalau kita punya tanda bukti bahwa merek kita itu terdaftar. Bahwa kitalah yang paling berhak terhadap merek itu. Gitu. Karena sifatnya konstitutif, harus didaftarkan. Kalau tidak didaftarkan, tidak dilindungi. Kemudian yang kedua, sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama atau keseluruhan pada pokoknya yang dimohonkan oleh pemohon lain untuk barang dan jasa yang sejenis. Gitu. Jadi yang kedua ini menyangkut bahwa kalau sudah ada yang mendaftar, maka pendaftar yang berikutnya itu akan ditolak itu oleh Kementerian Hukum dan HAM. Gitu. Karena sistem hukum hak kekayaan intelektual kita itu menganut sistem siapa yang pertama kali mendaftar, itulah yang dianggap sebagai pemilik dari merek itu. Gitu. Paten itu kalau hukum paten, kalau hukum merek sama. Jadi siapa yang mendaftar lebih dulu, itulah yang dianggap sebagai pemilik yang sah terhadap merek itu. Itu menganut sistem seperti itu. Nah, oleh karenanya kalau kita mempunyai merek kemudian kita daftarkan, maka pada prinsipnya kita melindungi merek kita dari orang lain yang ingin menjiplak, ingin meniru merek kita. Gitu. Kalau tidak kita daftarkan, maka orang lain bisa dengan mudah meniru, menjiplak merek kita, bahkan bisa mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kita yang repot, yang punya merek kita, yang memiliki orang lain. Ini kan tidak seperti itu seharusnya. Oleh karenanya, ini yang menjadi harapan kita bahwa apabila kita mempunyai suatu produk, barang, jasa, atau barang dan jasa, itu mendaftarkan mereknya itu ke Kementerian Hukum dan HAM itu adalah suatu yang sangat disarankan, sebab kalau merek itu menjadi terkenal nanti orang lain akan tertarik untuk mengcopy, menjiplak dan seterusnya, mengambil harta atau kekayaan intelektual yang kita miliki. Itu yang harus kita hindari. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama dengan pokoknya dalam peredaran untuk barang dan jasa. Nah, kalau kita sudah mempunyai mengantongi tentang izin hak merek itu, maka kita dapat memberikan suatu perhatian atau misalnya melarang seorang untuk menggunakan merek-merek yang
mirip-mirip atau ingin menjiplak yang kekayaan intelektual yang kita miliki, terutama tentang merek. Itu jadi fungsi merek itu sebagai bukti bahwa itu menjadi milik kita, juga sebagai dasar untuk menolak orang lain yang ingin mendaftarkan yang mirip dengan itu, tapi juga bisa dapat digunakan untuk mencegah seseorang menggunakan merek yang kita miliki. Hal-hal yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan itu apa? Yang pertama, didaftarkan oleh pemohon yang beretika tidak baik. Maksudnya apa? Ya, ada seorang pemohon yang mengajukan merek, itu etiketnya tidak baik. Etiketnya apa? Etiketnya ya mendompleng. Etiket tidak baik itu mendompleng popularitas dari suatu merek yang sudah ada. Itu banyak sekali itu modus-modus seperti itu. Jadi misalnya ada sop ayam Pak Min, Klaten. Jelas itu simbolnya adalah bendera warna hijau mencolok dan ada warna tulisan yang warnanya merah. Misalnya seperti itu. Sekarang banyak orang membuat suatu merek yang mirip dengan simbol-simbol yang mirip juga. Itu artinya apa? Artinya bahwa seseorang itu mempunyai etiket tidak baik. Dalam pengertian dia berusaha ingin mendompleng popularitas dari suatu produk, barang, dan jasa yang sudah ada. Nah, yang demikian itu oleh Kementerian Hukum dan HAM bisa ditolak pengajuan mereknya. Yang pertama seperti itu. Dan yang kedua, bertentangan dengan peraturan undang-undangan yang berlaku, moralitas, keagamaan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Saya kira cukup jelas. Jadi kita mengajukan suatu merek tertentu, tapi makna, gambar, dan seterusnya itu bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Atau moralitas keagamaan, itu tidak sopan, itu melanggar agama, bertentangan dengan ajaran agama, ya tidak boleh, menimbulkan satu keresahan di tingkat masyarakat, bahkan itu bisa mengganggu tertiban umum, itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau adik-adik ingin membuat satu merek tertentu, itu harus mempertimbangkan hal-hal seperti ini gitu. Apakah bertentangan undang-undang atau tidak, bertentangan dengan kaidah-kaidah agama atau tidak, moralitas, kesusilaan, dan seterusnya atau tidak. Jadi kita harus mengambil suatu makna-makna yang khusus yang berbeda dengan yang lain tanpa harus melanggar berbagai macam norma-norma, baik itu hukum positif maupun hukum agama ataupun norma sosial yang berlaku di masyarakat kita. Dan yang ketiga, tidak memiliki daya pembeda. Ya harus kreatif dong kalau ingin membuat satu merek gitu. Jangan membuat yang mirip dengan yang sudah ada, bahkan nanti bisa dituduh sebagai menjiplak atau ingin mendompleng dari popularitas produk dan barang jasa yang sudah ada. Sehingga intinya karena merek itu adalah pembeda, tanda yang digunakan untuk membedakan, maka ya merek yang kita buat harus mempunyai unsur pembeda yang jelas dengan produk dan barang jasa yang lain. Dan yang keempat, telah menjadi milik umum. Ya kalau sudah menjadi milik umum ya jangan dipergunakan. Misalnya buat warung soto itu diajukan namanya warung soto. Soto sudah menjadi milik umum. Jadi nggak boleh menggunakan merek-merek, menggunakan tanda-tanda yang sudah menjadi milik umum, ya itu tidak diperbolehkan. Jadi yang harus spesifik dan mempunyai daya pembeda, itu yang menjadi intinya. Sejak tadi saya sudah sampaikan selalu ada suatu frase persamaan pada pokoknya. Jadi apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya? Kita tidak boleh membuat suatu merek yang ada persamaan pada pokoknya dengan apa yang sudah dibuat merek oleh orang lain. Apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya? Kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol
antara merek yang satu dengan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Itu. Jadi persamaan pada pokoknya itu intinya adalah ada unsur kemiripan dengan produk orang lain. Padahal kemiripan itu yang ditonjolkan oleh orang lain itu, sehingga memang harus ada tanda pembedanya. Nah, kalau tidak ada kita tidak bisa memahami apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya, nanti kita tidak bisa membedakan antara merek yang mau kita ajukan dengan merek yang sudah ada. Gitu ya. Jadi ini memang harus dipahami apa itu yang disebut dengan persamaan pada pokoknya, ataupun apa itu yang disebut dengan daya pembeda. Saya kira dua hal itu memang saling terkait antar daya pembeda dengan persamaan pada pokoknya. Nah, oleh karenanya inti dari apa yang kita sampaikan ini adalah bahwa merek kembali kepada satu pengertian bahwa merek adalah tanda, di mana tanda produk barang dan jasa itu harus berbeda, mempunyai unsur pembeda dengan orang lain. Gitu. Jangan malah disengaja gitu supaya kita mirip-mirip dengan orang lain karena kita ingin jiplak, itu yang disebut dengan mendompleng popularitas dari produk yang sudah terkenal sebelumnya. Nah, itu tidak diperkenankan dalam hukum merek di Indonesia. Penghapusan merek terdaftar. Merek yang sudah terdaftar bisa dihapus. Yang pertama, atas prakarsa Dirjen HKI. Jadi Dirjen HKI bisa serta-merta menghapus merek yang sudah ada. Gitu. Ya, tentu ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Nanti di slide berikutnya. Dan yang kedua, atas dasar permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan. Ya, bisa pemilik merek yang bersangkutan mengajukan supaya mereknya dihapus, mungkin karena sudah nggak produksi atau apa. Atas putusan pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan. Jadi ada gugatan kalau merek yang kita pakai itu pernah digunakan oleh orang lain, dan orang lain itu lebih dulu menggugat ke kita, dan pengadilan mengatakan kita yang kalah dalam pengadilan itu, dalam pengadilan niaga itu, sehingga pengadilan membatalkan merek kita. Itu bisa saja seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak diperpanjang jangka waktu berlaku pendaftaran merek. Jadi setelah jangka waktu tertentu 10 tahun misalnya, kita tidak mengajukan permohonan pendaftaran perpanjangan, maka sudah demikian karena masa berlakunya habis, ya otomatis merek tersebut akan hapus. Dasar penghapusannya apa? Tadi sudah, ya ini lanjutan dari yang tadi. Merek tidak dipergunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Jadi 3 tahun, selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan dan barang dan jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Jadi merek itu tidak dipergunakan vakum selama 3 tahun secara berturut-turut. Ya mungkin perusahaan itu sudah bangkrut atau apa, sehingga merek itu tidak digunakan lagi. Nah, Dirjen HKI atas nama Kementerian Hukum dan HAM bisa menghapuskan merek-merek yang sudah selama 3 tahun tidak aktif ini. Yang pertama. Dan yang kedua, merek digunakan untuk jenis barang dan jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang jasa yang dimohonkan. Jadi merek itu digunakan untuk industri makanan misalnya, tapi faktanya ternyata merek itu digunakan untuk industri yang lain atau jasa yang lain, misalnya jasa transportasi atau jasa konstruksi atau apa, ya tidak bisa karena izinnya berbeda dengan yang dilaksanakan sekarang gitu. Jadi merek digunakan untuk jenis barang jasa tidak sesuai dengan peruntukannya. Ngajukannya untuk kegiatan kuliner, digunakan untuk konstruksi, ya nggak cocok. Ya karena nggak cocok, ya bisa dihapus oleh negara. Baik, adik-adik, ini adalah slide terakhir yang saya sampaikan pada kuliah kita sesi ini. Jangka waktu dan perpanjangan
merek itu berapa gitu. Jadi yang pertama, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun. Jadi 10 tahun untuk merek gitu ya. Memang tidak lama ya. Untuk produksi barang dan jasa saya kira 10 tahun itu bukan waktu yang lama, yang pendek. Bukan waktu yang lama, itu cukup pendek sebetulnya 10 tahun. Tapi ya ini aturan yang harus kita lakukan. Ya nggak apa-apa, toh ada mekanismenya. Yang kedua, permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhir jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut. Jadi 10 tahun jangka waktunya bisa diperpanjang 10 tahun lagi perpanjangannya gitu ya. Nanti kalau sudah diperpanjang, apakah boleh diperpanjang? Boleh diperpanjang lagi, boleh diperpanjang lagi. Tetapi syaratnya 6 bulan sebelum masa berlakunya habis, dia harus sudah mendaftarkan kembali perpanjangan penggunaan mereknya. Nah, adik-adik, saya kira ini yang dapat saya sampaikan untuk kuliah kita pada sesi kali ini tentang hukum merek. Nah, minggu depan gitu akan kita lanjutkan dengan hukum indikasi geografis gitu. Sekalipun sebetulnya itu kepanjangan atau kelanjutan atau satu undang-undang gitu ya. Karena undang-undangnya mengatur hukum merek dan indikasi geografis. Tapi karena waktunya tidak cukup, tidak bisa kita sampaikan pada satu sesi ini. Kita lanjutkan minggu depan untuk materi hukum indikasi geografis. Apa sih yang dimaksud dengan indikasi geografis dan seterusnya, fungsinya apa, tujuannya, dan seterusnya. Baik adik-adik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap kita lakukan secara ketat karena COVID belum berhenti, bahkan terus meningkat sampai hari ini. Kita prihatin karena belum ada suatu harapan yang pasti kapan kira-kira wabah musibah pandemi ini akan berakhir di tempat kita. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.